Pernahkah Anda sadar bahwa orang yang paling sering membuat Anda merasa bersalah, berhutang budi, atau bahkan ragu pada diri sendiri, bukanlah musuh terang-terangan, melainkan orang manipulatif yang Anda biarkan masuk terlalu dekat? Mereka tidak berteriak, tidak memaksa, tapi pelan-pelan merampas kendali hidup Anda dengan senjata yang tak terlihat. Kata-kata, rasa iba, dan permainan psikologis. Inilah paradoksnya. Semakin Anda berusaha menyenangkan mereka, semakin Anda kehilangan diri sendiri. Epictetus pernah mengingatkan, tidak ada yang bisa merugikan jiwa kita tanpa persetujuan kita. Namun, tanpa sadar, persetujuan itu sering kita berikan lewat 10 kesalahan sederhana, yang tampak sepele, tapi menghancurkan, dan saya perlu tegaskan. Kesalahan di poin ke-7 nanti adalah yang paling sering membuat orang cerdas pun terjebak. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Kesalahan pertama, mengabaikan insting awal. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan, bertemu seseorang, lalu tiba-tiba ada rasa aneh yang sulit dijelaskan? Entah dada terasa berat, atau ada sesuatu yang tidak selaras dalam cara mereka tersenyum. Tetapi, alih-alih mendengarkan bisikan itu, Anda buru-buru menepisnya dengan alasan, mungkin aku terlalu sensitif, jangan suudzon. Disitulah kesalahan pertama terjadi. Banyak orang meremehkan firasat awal mereka. Padahal, seperti yang dijelaskan Carl Jung, bayangan, bagian tak sadar dari diri kita, seringkali bekerja lebih cepat daripada pikiran sadar. Ia menangkap bahasa tubuh, nada suara, bahkan energi psikologis yang tak kasat mata. Bayangan ini bukan musuh, melainkan alarm awal yang memberi sinyal. Ada sesuatu yang tidak beres. Para filsuf Stoik juga mengingatkan bahwa kesadaran adalah benteng pertama kita. Epictetus berkata, yang pertama datang adalah kesan, yang kedua adalah penilaian. Artinya, kesan awal itu muncul begitu saja, namun bagaimana kita menilainya akan menentukan apakah kita selamat atau terjebak. Mengabaikan insting berarti membiarkan benteng pertama itu roboh, tanpa perlawanan. Coba renungkan. Berapa kali Anda menyesal karena tidak mempercayai rasa tidak nyaman pada pertemuan pertama dengan seseorang? Betapa sering insting kecil itu akhirnya terbukti benar setelah Anda terjebak jauh lebih dalam? Menghargai insting bukan berarti hidup penuh curiga, melainkan memberi ruang pada kesadaran untuk melindungi Anda. Dalam Stoikisme, kewaspadaan adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri, karena musuh terbesar manipulasi adalah kelengahan. Kesalahan 2, membiarkan rasa bersalah. Mengendalikan, bayangkan seseorang pernah membantu Anda di masa sulit. Mungkin sekadar memberi tumpangan, atau menolong ketika Anda sedang jatuh. Lalu, bertahun-tahun kemudian, setiap kali orang itu menginginkan sesuatu, ia mengingatkan kembali jasa kecil itu. Ingat waktu itu? Kalau bukan aku, mungkin kamu tidak akan berhasil. Seketika, rasa bersalah menyelimuti, dan Anda pun menyerahkan kendali. Inilah senjata favorit seorang manipulator, menanam rasa hutang budi, lalu menyiramnya dengan kalimat-kalimat halus, hingga tumbuh menjadi rantai yang mengekang Anda. Mereka tahu, orang yang baik hati seringkali paling mudah dikendalikan lewat rasa bersalah. Seneca pernah menulis, orang yang bijak memberi tanpa menuntut balasan. Jika ada seseorang yang terus menagih pengorbanannya, itu bukan kebaikan, melainkan transaksi terselubung. Empati sejati membuat kita bebas, sedangkan jebakan emosional membuat kita terikat. Masalahnya, banyak orang tidak bisa membedakan antara rasa terima kasih yang sehat dengan rasa bersalah yang dirancang untuk memanipulasi. Terima kasih mendorong kita untuk memberi dengan sukarela, sedangkan rasa bersalah membuat kita terpaksa tunduk, bahkan pada hal yang tidak kita setujui. Disinilah filosofi Stoik mengingatkan, Anda hanya bertanggung jawab pada apa yang ada di bawah kendali Anda, yaitu niat dan tindakan Anda, bukan pada ekspektasi orang lain. Jika niat Anda tulus dan Anda sudah melakukan yang benar, tidak ada alasan untuk membiarkan rasa bersalah menjadi alat orang lain untuk mengatur hidup Anda. Kesalahan ketiga, terjebak dalam perdebatan tanpa akhir. Pernahkah Anda merasa seperti berputar-putar dalam lingkaran setan saat berdebat dengan seseorang? Setiap argumen Anda dipelintir, setiap fakta dibengkokkan, hingga akhirnya Anda kehabisan energi, bukan karena kalah, tetapi karena lelah. Itulah seni halus seorang manipulator. Mereka tidak mencari kebenaran,
Mereka hanya ingin menguras daya juang Anda sampai Anda menyerah. Di titik ini, banyak orang melakukan kesalahan fatal, mencoba membuktikan diri kepada orang yang sebenarnya tidak pernah berniat mendengarkan. Kita masuk ke arena perdebatan tanpa sadar bahwa arena itu sejak awal sudah dirancang untuk menjebak. Stoikisme mengingatkan kita, jangan menghabiskan energi untuk hal-hal di luar kendali. Kita tidak bisa memaksa orang manipulatif untuk mengakui kebenaran, tapi kita bisa memilih untuk tidak masuk ke permainan mereka. Marcus Aurelius menulis, jika seseorang berbuat salah padamu, lihatlah, apakah engkau perlu membalas atau cukup menjaga dirimu. Michel de Montaigne pun mengajarkan paradoks yang membebaskan. Kadang kemenangan terbesar adalah dengan tidak ikut bermain. Tidak semua serangan layak ditanggapi. Seringkali diam adalah strategi paling berkelas. Jadi daripada berputar dalam perdebatan tanpa ujung, tanyakan pada diri Anda, apakah ini membantu saya tetap setia pada prinsip, atau hanya membuat saya kehilangan kendali atas diri sendiri? Kesalahan keempat, membocorkan terlalu banyak informasi pribadi. Bayangkan Anda bertemu seseorang yang tampak hangat, penuh perhatian, seolah benar-benar peduli. Dalam beberapa menit saja, Anda merasa nyaman membuka diri, menceritakan rahasia, luka lama, bahkan kelemahan yang jarang Anda bagi kepada siapapun. Rasanya melegakan, sampai suatu hari, semua itu kembali kepada Anda, bukan sebagai pelukan, melainkan sebagai senjata. Inilah pola klasik seorang manipulator. Mereka tidak menyerang secara frontal. Mereka menunggu Anda membuka pintu, lalu perlahan mengumpulkan cerita yang suatu saat bisa dipelintir untuk menekan, mempermalukan, atau mengendalikan. Carl Jung pernah berkata, apa yang kita ungkapkan bisa menjadi alat bagi orang lain untuk menguasai kita. Kalimat ini mengingatkan bahwa kerentanan adalah kekuatan, tapi hanya jika dibagikan kepada orang yang tepat. Jika tidak, kerentanan berubah menjadi rantai yang menjerat leher kita sendiri. Stoikisme memberi prinsip sederhana namun kuat. Kendalikan narasi tentang diri Anda. Bukan berarti hidup dengan topeng, melainkan bijak memilih siapa yang layak mengetahui lapisan terdalam Anda. Tidak semua orang berhak masuk ke ruang batin yang paling rapuh. Sebelum bercerita, tanyakan pada diri, apakah orang ini benar-benar aman atau hanya terlihat aman? Ingat, kejujuran tanpa kehati-hatian bukanlah kebajikan, melainkan kelengahan. Kesalahan kelima, berasumsi semua orang berniat baik. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk melihat dunia dengan kacamata positif. Semua orang pada dasarnya baik, semua orang punya hati nurani. Tapi kenyataannya, keyakinan polos ini bisa menjadi pintu terbuka bagi manipulasi. Inilah yang disebut naive realism, menganggap bahwa orang lain merasakan, berpikir, dan berniat sebaik diri kita sendiri. Padahal Marcus Aurelius sudah mengingatkan berabad-abad lalu. Dunia dipenuhi orang yang bertindak bodoh, jahat, dan egois. Tugas kita bukan marah, tapi waspada. Waspada bukan berarti sinis atau penuh curiga, tetapi realistis. Mengira semua orang berniat baik sama saja dengan berjalan di pasar tanpa menjaga dompet. Cepat atau lambat, seseorang akan mengambil kesempatan. Manipulator justru tumbuh subur di tanah kepolosan. Mereka membaca kebaikan Anda, lalu menggunakannya sebagai pintu masuk. Yang lebih berbahaya, ketika Anda akhirnya sadar, rasa bersalah seringkali muncul. Bukankah aku harus tetap percaya pada kebaikan manusia, dan siklus pun berulang? Menjadi waspada bukan berarti kehilangan rasa percaya, melainkan menaruh kepercayaan dengan bijak. Seperti pepatah kuno, percayalah, tapi periksa. Dan kalau sampai di sini Anda merasa tercerahkan, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di poin selanjutnya, kita akan membahas bagaimana manipulator bisa hidup dari energi kita sendiri, dan cara menghentikannya sebelum terlambat. Kesalahan keenam, membiarkan diri menjadi sumber energi mereka. Pernahkah Anda merasa terkuras setiap kali bertemu dengan seseorang? Bukan karena percakapan yang bermakna, tetapi karena drama yang tidak ada habisnya, keluhan, kemarahan, tuduhan, atau permainan emosi yang membuat Anda pulang dengan dada sesak. Itulah ciri khas manipulator. Mereka hidup dari energi orang lain. Semakin Anda bereaksi, semakin kuat mereka tumbuh. Inilah kesalahan banyak orang. Mereka terus memberi perhatian, terus menjawab, terus berusaha menyelesaikan masalah yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk selesai. Akhirnya, Anda tidak sadar bahwa Anda sedang menjadi baterai
yang memberi daya pada permainan mereka. Filosofi Stoik menegaskan, energi jiwa kita hanya boleh dipakai untuk hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan pikiranmu diculik oleh hal-hal yang tidak berarti." Saat kita memberi makan drama dengan emosi, kita sedang menyerahkan kendali kepada orang lain. Cara memutus lingkaran ini sederhana namun sulit. Jangan jadi sumber energi mereka. Respon dengan ketenangan, bukan reaksi. Hentikan siklus dengan diam atau alihkan fokus ke hal yang benar-benar penting bagi hidup Anda. Ingat, perhatian Anda adalah mata uang. Berikan hanya pada yang layak. Kesalahan ketujuh, mengorbankan nilai diri demi harmoni palsu. Ini adalah titik paling berbahaya. Banyak orang, demi menghindari pertengkaran atau menjaga kedamaian, rela menekan suara hati mereka sendiri. Mereka berkata, "Tidak apa-apa, yang penting hubungan tetap baik." Padahal jauh di dalam, mereka tahu telah menggadaikan prinsip. Inilah saat manipulasi mencapai puncaknya. Manipulator tidak perlu menguasai Anda dengan ancaman atau kekuatan. Cukup dengan membuat Anda percaya bahwa menjaga harmoni lebih penting daripada mempertahankan integritas. Maka, tanpa sadar, Anda mulai menurunkan batas, membiarkan kebohongan kecil lewat, lalu kebohongan yang lebih besar, sampai akhirnya Anda hidup dalam kepalsuan yang membelenggu. Seneca menulis tajam, "Lebih baik melawan kebohongan daripada hidup damai dalam kepalsuan." Kata-kata ini adalah pengingat keras bahwa damai palsu hanyalah racun yang dibungkus manis. Tidak ada kedamaian sejati jika kita mengorbankan nilai diri. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat dan prinsip adalah benteng terakhir kita. Harmoni sejati tidak pernah lahir dari kepura-puraan, melainkan dari keberanian untuk berkata tegas, "Cukup, sampai di sini." Menolak tunduk pada kepalsuan mungkin menimbulkan konflik jangka pendek, tetapi itu jauh lebih sehat daripada terperangkap dalam jaringan manipulasi yang terus menggerogoti jiwa. Maka, jika ada satu kunci untuk memutus lingkaran kendali manipulator, inilah dia. Jangan pernah menukar integritas dengan harmoni palsu. Kesalahan ke-8. Tidak menetapkan batasan tegas. Manipulator jarang menyerang secara terang-terangan. Mereka menguji Anda pelan-pelan. Hari ini meminta sedikit waktu, besok meminjam uang kecil, lusa mulai ikut campur dalam keputusan pribadi Anda. Jika Anda diam, mereka menganggap itu izin. Sedikit demi sedikit, garis Anda mundur, sampai akhirnya Anda berdiri di tanah kosong, dan tanah itu sudah berubah menjadi istana mereka. Inilah mengapa batasan adalah pagar hidup. Tanpa pagar, siapapun bisa masuk, menginjak, bahkan menanam sesuatu yang tidak Anda inginkan. Banyak orang merasa takut terlihat jahat jika berkata tidak. Padahal, mengatakan tidak bukanlah penolakan terhadap orang, melainkan perlindungan terhadap diri sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Hidup singkat. Jangan biarkan orang lain mencuri jiwa dan waktu yang bukan miliknya." Batasan adalah cara kita memastikan jiwa dan waktu tetap milik kita. Jangan lupa, manipulator akan selalu menguji sejauh mana mereka bisa mendorong. Semakin cepat Anda menegakkan pagar, semakin sulit mereka untuk menembusnya. Tegas bukan berarti keras, melainkan jelas bahwa ada ruang dalam hidup Anda yang tidak bisa disentuh siapapun. Kesalahan ke-9. Berharap mereka akan berubah. Disinilah banyak orang terjebak paling lama. Berharap orang manipulatif pada akhirnya akan sadar, berubah, dan menjadi lebih baik. Kita meyakinkan diri dengan kalimat, "Mungkin dia cuma lagi stres. Mungkin kalau aku lebih sabar, dia akan berubah." Tapi harapan semacam ini seringkali hanya memperpanjang penderitaan. Harapan semu adalah jebakan. Seorang manipulator tidak akan berhenti hanya karena Anda berharap. Harapan semu adalah jebakan. Seorang manipulator tidak akan berhenti hanya karena Anda berharap. Bahkan, mereka sering memanfaatkan harapan itu sebagai senjata, memberikan sedikit kebaikan palsu agar Anda percaya perubahan sedang terjadi, lalu kembali ke pola lama. Carl Jung pernah mengingatkan, pola bawah sadar jarang berubah tanpa kesadaran mendalam. Artinya, perubahan sejati hanya mungkin jika seseorang benar-benar mau menghadapi bayangan dalam dirinya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda paksakan.
Menunggu mereka berubah sama saja dengan berdiri di dermaga menanti kapal yang tidak pernah berlayar. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan, pilihan dan sikap kita sendiri. Anda bisa memilih memberi kesempatan, tapi jangan sampai kesempatan itu berubah menjadi rantai yang mengikat. Tugas Anda bukan menyelamatkan mereka, melainkan menyelamatkan diri dari permainan mereka. Kesalahan 10. Kehilangan kendali atas reaksi diri. Inilah sasaran akhir setiap manipulator. Membuat Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Mereka akan menekan tombol-tombol emosional, membuat Anda marah, defensif, atau bahkan menangis. Karena pada saat itulah, Anda paling mudah diarahkan. Ketika emosi meledak, logika runtuh dan kendali berpindah ke tangan mereka. Marcus Aurelius menulis, "Bukan orang lain yang melukai kita, tapi penilaian kita tentang apa yang mereka lakukan." Kalimat ini adalah inti dari stoikisme. Yang benar-benar bisa melukai bukanlah tindakan mereka, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadap tindakan itu. Jika kita tetap tenang, mereka gagal. Jika kita meledak, mereka menang. Kehilangan kendali adalah menyerahkan kunci jiwa pada orang lain. Dan bukankah itu inti dari semua kesalahan sebelumnya? Mengabaikan insting, membiarkan rasa bersalah, masuk ke perdebatan, membuka kelemahan, menganggap semua orang baik, menjadi sumber energi mereka, mengorbankan nilai, tidak membuat batas, berharap mereka berubah. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu hal. Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Refleksinya sederhana namun dalam. Manipulator hanya sekuat ruang yang Anda berikan dalam pikiran dan hati Anda. 10 kesalahan ini adalah jalan masuk mereka. Tapi begitu Anda sadar, menetapkan batas, dan menjaga ketenangan, permainan mereka berhenti. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah benteng. Dindingnya adalah nilai diri, pintunya adalah batasan, dan prajuritnya adalah kesadaran. Orang manipulatif tidak bisa menembus benteng itu dengan kekuatan. Mereka hanya bisa masuk jika Anda sendiri yang membuka pintu. Dan 10 kesalahan yang kita bahas tadi, itulah kunci yang tanpa sadar sering kita serahkan. Stoikisme memberi kita pedoman yang tegas namun membebaskan. Kendalikan apa yang ada dalam kuasa Anda, lepaskan sisanya. Anda tidak bisa mengubah niat buruk orang lain, tapi Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan diri diperalat. Anda tidak bisa mencegah orang memanipulasi, tapi Anda bisa mencegah mereka berhasil. Seneca berkata, "Orang yang menguasai dirinya sendiri lebih kuat daripada yang menaklukkan sebuah kota." Dan disinilah keberanian sejati diuji. Berani berkata tidak, berani menjaga batas, dan berani memilih ketenangan daripada drama. Jadi saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya, dari 10 kesalahan tadi, mana yang paling sering Anda lakukan? Tulis di kolom komentar, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan jika Anda merasa pembahasan ini membuka mata, jangan berhenti di sini. Tonton video selanjutnya karena kita akan menggali lebih dalam bagaimana membangun keteguhan jiwa ala filsuf stoik di tengah dunia yang penuh manipulasi ini.